itu diletakkan pada tempatnya kalimat malam yahujja, siapa yang tidak berhaji, takkidan guna meneguhkan, menguatkan liwujubi pada kewajiban haji, wa tasdidan dan guna memberi peringatan keras ala tarikihi atas orang yang meninggalkan haji. Walidzalika karena itulah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yahujja, barang siapa mati dan belum berhaji, barang siapa mati dan dia belum berhaji, falyamut maka silahkan dia mati, insya'a jika dia mau, Yahudiyan sebagai Yahudi, au Nasraniyan atau sebagai Nasrani. Walaqad hazat al-ayatul karimah min fununil i'tibarat al-mu'ribati an kamalil i'tina bi amril haji. Walaqad hazat dan benar-benar memperoleh ayat tersebut, ayat tentang haji itu memperoleh apa? Min fununil i'tibarat, macam-macam ungkapan, macam-macam redaksi, al-mu'ribati yang semuanya itu mengungkapkan tentang begitu sempurnanya perhatian terhadap masalah haji, wa tasdidi ala tarikihi dan memberi peringatan keras kepada yang meninggalkan haji, mala mazida alaihi, yang sekiranya tidak bisa ditambahkan lagi alaihi atas redaksi-redaksi tersebut, haitsu awsalat sighatal khabar ad-dallah alat tahqiq, di mana ayat ini lebih memilih bentuk kalam khobar yang mana itu menunjukkan kepastian. Wa abrazat fi suratil jumlatil ismiyah, dan ayat menampilkannya dalam bentuk jumlah ismiyah ad-dallati ala sabat wal istimrar, yang mana jumlah ismiyah itu menunjukkan as-sabat, ketetapan, kemantapan, wal istimrar dan terus-terusan, berkelanjutan, ala wajhin yufidu annahu haqqun wajibun, dengan bentuk bahasa yufidu yang memberikan faedah makna bahwa haji itu benar dan hukumnya wajib, lillah semata-mata untuk Allah, fi zimamin nas yang menjadi tanggung jawab manusia, hak Allah yang sifatnya wajib yang itu menjadi tanggung jawab manusia. Lan fika kalahum an adaih, tidak mungkin melepaskan diri lahum bagi umat manusia an adaih dari menunaikan haji, wal khuruj an uhdatihi, dan tidak mungkin keluar dari ikatan kewajiban berhaji,
wasalaka bihim maslaka ta'mim, dan Allah memberlakukan kepada seluruh umat manusia dengan mengeneralisir kewajiban haji itu lillahi walillahi 'alan nasi hajjul baiti, adalah hanya untuk Allah, wajib atas semua manusia. Lah, sebetulnya yang diwajibkan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu membayar ONH. Tapi sebelumnya dibuat general, kabeh wajib haji. Walillahi 'alan nas. Modelnya digeneralisir dulu. Summa takhsis, kemudian dikhususkan bagi yang mampu. Wal ibham, dan dengan gaya bahasa ibham, membuat samar dulu. Summat tabyin, lalu diberi penjelasan secara rinci. Wal ijmal, juga global. Intinya ayat yang memerintahkan haji itu begitu tegas, begitu kereng, dan orang yang tidak haji itu seakan-akan kafir. Begitu keras peringatan ayat bagi mereka yang tidak berhaji. Perintahnya tidak langsung dengan fi'il amar, tapi perintahnya pakai kalam khobar, pakai jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu berfaedah sabat wal istiqrar. Sifatnya tetap, mantap, teguh, dan terus-terusan. Lalu cara mewajibkan haji pun juga dengan wajib banget, sekiranya manusia enggak bisa melepaskan diri dari kewajiban melaksanakan haji. Kenapa? Semua diperintah, semua diwajibkan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, meskipun pada akhirnya dikhususkan hanya bagi yang mampu. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Hukmul jani fil haram, hukum orang yang melakukan tindak kejahatan di tanah suci Mekah. Membunuh di Mekah itu dihukum apa enggak? Melukai orang di Mekah dihukum apa enggak? Ittafaqal fuqaha ala anna man jana fil haram fa innahu yuqtassu minhu. Para ulama ahli fikih bersepakat bahwa orang yang melakukan jinayat, tindak kejahatan, membunuh, melukai orang di tanah suci Makkah, maka sungguh orang itu dikisos juga. Sawa'un kanatil jinayatu fin nafsi am fi ma dunaha kal atraf. Sama saja tindak kejahatan itu menghilangkan nyawa atau tindak kejahatan yang di bawahnya, beratnya di bawah menghilangkan nyawa. Kal atrof, seperti menghilangkan organ tubuh. Tangane wong diketok, sikile wong diketok, drijine wong diketok. Itu kena kisos apa enggak? Tetap kena kisos. Fa'allalu dzalika, dan para ahli fikih memberikan alasan ilat bahwa annal janiya, si pelaku kejahatan itu, intahaka hurmatal haram, melakukan pelanggaran larangan di tanah suci. Falam ya'ud ya'simuhul haram, sehingga tanah suci tidak lagi, lam ya'ud tidak lagi, tanah haram tidak lagi melindungi dia minal kisos, dari kisos.
lawang dia juga melukai orang, li'annahu huwallazi ahdatsa fihi, karena dialah yang membikin kejahatan di tanah suci. Fayuqtassu minhu, maka dia pun dikisos. Kamastadallu biqaulihi, sebagaimana ulama berdalil dengan firman Allah, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jangan kalian membunuh orang-orang kafir di dekat Masjidil Haram, di tanah suci, kecuali mereka membunuh kamu juga di tanah suci, ya dibalas, dikisos. Fa in qatalukum, jika mereka membunuhmu di tanah suci, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikian itulah balasan hukum bagi orang-orang kafir. Wakhtalafu fi man jana fi ghairil haram thumma laja'a ilal haram. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan jinayat, tindak kejahatan di luar tanah suci, lalu ketika akan dihukum lari masuk ke tanah suci, mateni wong ning Madura, bareng diancam budal terus berlindung di tanah suci, itu tetap dikejar dihukum apa enggak? Tsumma laja'a, lalu dia berlindung ilal haram, ke tanah suci. Hal yuqtassu minhu fil haram, apakah orang itu tetap dikisos di tanah suci atau tidak? Ala madhabain, ada dua madhab, madhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Yang pertama madhab Imam Hanafi dan Hambali. Dhahabal imamu Abu Hanifah wal imamu Ahmad rahimahumallah ila anna man iqtarafa dhanban wastawjaba bihi haddan. Imam Hanafi Hambali berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa dan dia berhak karena dosa itu untuk dihukum, thumma laja'a ilal haram, lalu dia lari berlindung ke tanah suci Makkah, asamahu, maka Islam melindungi dia. Oh, enak rati hukumnya. Liqaulihi, karena firman Allah, wa man takhalahu kana amina, barang siapa masuk tanah suci haram, maka dia harus diamankan, dijamin aman. Fa'aujaballah al-amna liman takhalahu, Allah mengharuskan pengamanan bagi orang yang masuk tanah suci Makkah. Wal ayatul karimatu ala taqdirihi khabarun yuqsadu bihil amru. Ayat tersebut sesuai dengan perkiraannya, takdirnya, berupa kalam khabar, tapi dimaksudkan perintah. Wa yakunul makna, adalah maknanya seperti ini. Man takhalahu fa'amminu, barang siapa masuk tanah suci Mekah, maka jaminlah keamanannya. Fahuwa mislu qaulih, sehingga ayat itu seperti firman Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka tiada rafas, tiada jidal, tapi maknanya nahi, jangan. Fala rafas, maka jangan kumpul suami istri, wala fusuq, jangan melakukan kemungkaran, wala jidala, jangan berbantah-bantahan, fil haji, dalam berhaji.
Maksudnya la yarfus wa la yafsuk wa la yujadil. Maknanya begitu. Jangan fasik, la yarfus, jangan kumpul suami istri, wa la yafsuk, jangan melakukan kemungkaran, wa la yujadil, jangan bermujadalah, jangan berbantah-bantahan. Wa hadzal ra'yu manqulun an habri hadhil ummah. Pendapat bahwa kalau penjahat lari ke tanah suci enggak usah dihukum. Pendapat ini dinukil dari ulamanya umat Islam ini, yakni Abdullah bin Abbas. Faqad qala Ibnu Abbas, benar-benar berucap si sahabat Ibnu Abbas, in jana fil hilli summa laja'a ilal haram la yuktassu minhu. Jika orang melakukan tindak kejahatan jinayat di tanah halal, lalu dia berlindung ke tanah haram, ke tanah suci, la yuktassu minhu, maka tidak dikisos. Lakin tetapi la yujalasu wa la yubaya'u wa la yukallam. Orang itu enggak boleh diajak jagongan, duduk bersama, harus dikucilkan, disatru. Orang enggak boleh ngajaknya duduk bersama, makan bersama, ngopi bersama, enggak boleh. Dia harus dikucilkan. Wala yubaya'u, tidak boleh diajak berjual beli. Lek dek itu dolan zaman enggak oleh tuku, lek dek itu tuku zaman enggak oleh apa? Lek zaman ya lek dek pengen tuku zaman enggak oleh ngedol, dikucilkan. Enggak dikisos tapi dikucilkan. Wala yukallam, dan tidak boleh diajak omong-omongan. Hatta yakhruja minal haram, sampai dia keluar dari tanah suci. Dibuat tidak kerasan di tanah suci. Beli di toko enggak boleh. Omong-omongan enggak boleh. Kumpul uang enggak boleh, ngalih-ngalih. Barang enggak kerasan di tanah haram, keluar dari tanah haram. Barulah di luar tanah haram dia dikisos. Itu. Hatta yakhruja minal haram fayuktassu minhu. Sampai dia keluar dari tanah suci haram, lalu dia dikisos. Wa hadza huwa nafsu madhhabil ahnaf. Ini sama persis dengan madhabnya Hanafi. Fa innahum qalu, sungguh Hanafiyah berucap, idza jana thumma laja'a ilal haram, jika orang itu melakukan jinayat, tindak kejahatan, lalu berlindung ke tanah haram, fa innahu la yu'wa wa la yujalas, sungguh dia tidak boleh diberi perlindungan, tidak boleh diajak duduk bersama, wala yubayak, tidak boleh diajak berjual beli, hatta yatarra ilal khurud, hingga terpaksa dia keluar kembali, keluar dari tanah haram. Nah, kalau sudah keluar, fayuktas minhu, maka dia qisas. Wa qalu innal haram lahu hurmatun khassatun. Hanafiyah berucap bahwa tanah suci Mekah itu punya kehormatan tersendiri. Faman laja ilaihi ihtama, siapa berlindung ke tanah haram Mekah, ihtama, maka dia dijaga, dilindungi. Atau uhtumiyah, kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wa man takhalahu kana amina, siapa yang masuk tanah haram maka dia wajib diamankan. Wa kama qala ta'ala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai', tidakkah mereka melihat bahwa kami jadikan tanah haram yang aman. Yang kedua, mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah, meskipun lari ke tanah haram ya tetap diproses, tetap dihukum, tetap kisos, kok eclem, kok nyimut,
apa nyimut? Kok enak wis